Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kebersihan hati inilah yang kita harapkan dimiliki oleh setiap mukmin ataupun mukminah. Karena bersihnya hati akan mendatangkan banyak kebaikan. Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan kebersihan hati tidak akan sempurna melainkan selamat dari 5 perkara. Ini sudah kita bahas sebelumnya dan ini insyaallah akan menjadi pertanyaan. Sebutkan 5 perkara yang dapat menjadikan hati kita menjadi bersih secara sempurna. Silahkan yang bisa. Yang mana? Masya Allah, kira ngangkat tangan, ternyata garuk. Fadal. Sebutkan 5 hal yang dengannya kalau kita berupaya melakukannya akan menjadikan kita memiliki hati yang bersih, sebersih-bersihnya. Kalau bahasa cucian kinclong. Silakan, fadhol dengan hafalan. Meninggalkan dosa-dosa apa saja itu? Ada 5. Ya dosa-dosa, ini semuanya dosa. Apa saja dosanya? Fadhol. Ada 5. Ada 5. Ini murojaah, mengulang kaji. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya. Kelima perkara tersebut adalah pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga syahwat, yang keempat kelalaian, yang kelima hawa nafsu. Siapa yang bisa mengulangnya? Syirik kencang ya. Sebutkan kelima-limanya. Ibu-ibu nampak tadang ada teh. Ayo. Tanpa membaca, dengan hafalan. Syirik, bid'ah, kemudian kelalaian, hawa nafsu dan syahwat. Iya, ngacak boleh karena ini bukan bagian daripada hal yang wajib untuk diberikan urutan. Silakan. Ya. Satu lagi. Ada ngadi bu dia teh mah. Kencang itu tadi gua bu ya. Syahwat, masya Allah. Sekali lagi coba. Syirik. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silahkan. Hadiah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Tambah semangat sujud ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dihafalkan kelima hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Sempurna bersihnya hati dengan berupaya meninggalkan 5 dosa ini. Pertama adalah syirik, yang kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah syahwat, yang keempat adalah kelalaian, dan kelima adalah hawa nafsu. Syirik itu adalah lawan kata daripada tauhid. Bid'ah adalah lawan kata daripada sunnah. Syahwat yaitu adalah menyelisihi perintah. Dia mengikuti syahwatnya untuk bisa menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelalaian yaitu adalah meninggalkan zikir. Dia melakukan sesuatu yang di situ tidak ada zikrullah. Itulah namanya kelalaian. Kemudian yang kelima adalah hawa nafsu, yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan kemurnian serta keikhlasan di dalam ibadah. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan di dalam ibadah, itu yang disebut dengan hawa nafsu. Maka 5 perkara ini hendaknya kita betul-betul menghafalkan dan memperhatikan serta berupaya meninggalkannya agar hati kita selamat menjadi hati yang
bersih, qalbun salim. Dengan 5 perkara inilah kita bisa berupaya meraih qalbun salim. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan hukuman sesuai dengan tingkatan dosa. Mengingat dosa itu bertingkat-tingkat dari segi derajat dan kerusakannya, sehingga hukumannya pun juga bertingkat-tingkat. Kezaliman, maksiat, tentu mudaratnya itu bertingkat-tingkat dampaknya, sehingga hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari dosa tersebut pun juga bertingkat-tingkat. Baik itu balasan di dunia maupun juga nanti balasan di akhirat. Dengan pertolongan dan taufik dari Allah Tabaraka wa taala, kami akan menjelaskan satu pasal secara ringkas mengenai masalah ini. Pokok dosa itu ada 2 macam. Pokok dosa disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya ini Ad-Da' Dawa, ada 2 macam. Yang pertama adalah meninggalkan perintah. Dan yang kedua adalah mengerjakan larangan. Pokok dosa itu ada 2 macam. Meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Meninggalkan perintah, baik itu perintah yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Sengaja dia meninggalkannya, kemudian dia memilih untuk menyelisihinya, walaupun itu di dalam perkara sunnah. Maka dengan dia meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah 2 dosa yang dengan keduanya Allah memberikan cobaan kepada nenek moyang jin dan juga manusia. Kalau manusia, yaitu Nabi Adam, apa yang menyebabkan dia keluar daripada surga kemudian diturunkan di dunia? Apa itu? Karena menyelisihi larangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk tidak mendekati pohon ini, dia dan istrinya, tetapi karena termakan dengan bisikan syaitan, akhirnya dia menyelisihi larangan yang harusnya ditinggalkan malah dikerjakan. Akhirnya mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian iblis, apa yang menjadikan dia dilaknat hingga hari kiamat, yaitu adalah karena dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblis, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, kemudian dia angkuh, dia tidak mau mentaati perintah Allah, kemudian dia sombong, menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa kana minal kafirin, dan dia digolongkan di dalam golongan yaitu makhluk Allah yang kafir. Maka 2 pokok ini adalah merupakan, atau 2 hal ini menjadi pokok dosa. Dengan seorang hamba meninggalkan perintah, kemudian yang kedua mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, ataupun meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena hendaknya kita berupaya untuk memperhatikan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perintah larangan Allah dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita taati bukan hanya ketentuan Allah, tetapi yang kita taati juga adalah merupakan ketentuan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti ini adalah sunnah. Ya, menumbuhkan jenggot, kemudian memelihara jenggot, membiarkan dia tumbuh di dagu kita, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau orang yang menyelisih perintah Rasul, ini termasuk daripada membangkang atas apa yang menjadi ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan duniawi pula, berkurang kegantengannya. Masya Allah. Dia nggak tahu bahwa saya laki-laki itu berada kegantengannya di mana? Di jenggotnya salah satunya. Dan ini dilihat dari segi penelitian kesehatan, ternyata adanya jenggot di wajahnya laki-laki itu baik, memberikan manfaat untuk kesehatan wajahnya.
Ya, dan tentu kita harus meyakini bahwasanya manfaat dan keberkahan daripada sunnah Rasulullah SAW jika diamalkan oleh umatnya sangatlah banyak dan besar yang akan dia peroleh. Maka berupayalah kita untuk bisa mentaati semaksimal mungkin apa yang telah ditentukan di dalam syariat, baik yang ditentukan oleh Allah maupun yang ditentukan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, dosa itu terbagi menjadi 4 kelompok. Ihfadzu ikhwah. Ini hendaknya kita hafalkan. Dosa itu terbagi menjadi 4 kelompok. Malikiyah, syaitoniyah, sab'iyah, bahimiyah. Malikiyah, syaitoniyah, sab'iyah, bahimiyah. Ini pakai bahasa Arab, nanti insyaallah akan kita berikan penjelasannya. Malikiyah, syaitoniyah, sab'iyah, dan bahimiyah. Sudah hafal? Malikiyah, syaitoniyah, kemudian sab'iyah, kemudian bahimiyah. Malikiyah yaitu adalah yang disandarkan kepada kekuasaan, al-muluk awil malak, al-muluk yaitu kerajaan ataupun juga kekuasaan. Yang ini adalah merupakan sifat yang tidak selayaknya dimiliki oleh manusia kecuali hanya dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan, ya, yang memiliki apa? Keagungan dan kebesaran, karena raja itu dianggap memiliki kemuliaan, hendaknya dia dimuliakan, dia memiliki kebesaran, dia memiliki keagungan, dia memiliki keperkasaan, ketinggian. Kemudian tidaklah ia menjadikan pengikutnya atau hambanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajanya dari raja-raja manusia atau raja yang dianggap dari raja manusia, dia tidak bisa memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak memiliki kebesaran kecuali kebesarannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak memiliki kemuliaan dan ketinggian kecuali mulia dan tingginya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-ulu, karena yang memiliki sifat tinggi, kemudian akbar, besar, kemudian keagungan, al-azim, hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah diantara sifat yang juga menjadi sifat yang kebanyakan dimiliki oleh rajanya, raja-raja manusia. Artinya dia karena dianggap sebagai raja, akhirnya dia minta untuk apa? Dimuliakan, dia minta untuk diagungkan, dia minta untuk ditinggikan kedudukannya, sehingga dari segi tempat duduknya, cara penyambutannya, kemudian orang ketika pengen menyuguhkan makanan dengan cara bersujud, dengan cara apalagi Pak penyebutannya itu, merendahkan, menunduk, ya, badannya. Padahal ini tidak boleh dilakukan oleh manusia kecuali kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harusnya kita hanya menundukkan badan kita, yang kita letakkan kepala kita yang agung ini, yang mulia ini, hanya di dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak dimiliki sifat ini oleh para raja, sehingga melewati batas yang harusnya itu hanya dimiliki oleh Allah, karena dia adalah Rabbun Nas, Malikin Nas, Rabbnya manusia, yang bisa mengatur, yang memberikan perintah, yang memberikan larangan, yang memberikan ketentuan dan ketetapan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada yang memberikan peraturan, siapa yang membangkang dari peraturanku, bunuh. Kan ada raja yang seperti itu. Pernah kan Bapak Ibu nonton film-film kerajaan? Iya, disiksa, dicambuk, ya, dianggap menjadi budak, harus mencuci kakinya, kemudian dari air cucian kakinya itu nanti diminum dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah. Maka itu termasuk daripada bentuk dosa. Ya, termasuk daripada bentuk dosa, karena dia menganggap dirinya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah raja yang sangat pembangkang, yaitu
Firaun karena haus akan kekuasaan, haus akan kemuliaan, haus akan pujian daripada manusia, akhirnya dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan akulah Rabb kalian. Yang awalnya dia hanya menganggap dirinya raja, kemudian karena dia memiliki sifat malikiyah ini, dosa malikiyah, akhirnya membuat dia apa? Mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Bukan hanya dimuliakan tapi disembah, Maka ini adalah dosa yang pertama, dosa malikiyah, karena ini berkaitan tentang masalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini a'zamun dzunub, termaksud daripada dosa yang paling besar. A'zamul dzunub, dosa yang paling besar, yaitu adalah diantaranya dosa malikiyah, karena dia menjadikan makhluknya Allah sebagai hambanya. Selanjutnya dosa syaitoniyah, ya asal katanya dari kata syaiton, ya, adalah melakukan perbuatan syaiton. Apa saja sifat yang dimiliki oleh syaitan? Kedengkian. Ya, dia memiliki sifat dengki. Kemudian syaitan memiliki sifat apa? Ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. La agwiyannahum, kata syaitan, ketika diberikan masa tenggang hidup di dunia ini dengan kehidupan yang panjang, maka dia memiliki ikrar janji di hadapan Allah ingin menyesatkan manusia. La agwiyannahum, akan aku sesatkan mereka dari jalan yang lurus, yang dapat menyampaikan, yang dapat mengantarkan kita kepada rahmat, petunjuk dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat syaitan yang lain apa? Menipu. Ya, dia menipu. Dia menghadirkan sesuatu seolah-olah baik di mata manusia, namun pada hakikatnya adalah sesat, buruk, memalingkan manusia daripada hidayah Allah Tabaraka wa taala. Maka itu namanya penipuan. Kemudian sifat makar. Ya, ini adalah merupakan diantara juga sifatnya syaitan. Menipu, makar, suka menyesatkan orang dari jalan yang benar, kemudian memiliki sifat dengki, hasad. Ya. Maka siapa yang memiliki sifat dengki, kemudian dia memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menipu dan memiliki sifat makar, maka ini adalah merupakan di antara jenis dosa yang datang yang menyerupai daripada dosa-dosa syaitan. Makanya dikatakan syaitoniyah. Ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, jenis dosa yang ketiga adalah sab'iyah. Sab'iyah itu bukan asal kata dari sab'ah, yang 7. Ya, kalau sab'ah itu tuh 7 artinya. Sittatun, sab'atun, samaniyatun. Sab'ah itu kalau dalam bahasa Arab 7, tetapi ini bukan asal katanya dari kata 7. Oh, ini 7 dosa. Oh, bukan. Sab'iyah itu asal dari kata as-siba', yang dinisbatkan daripada sifat-sifat hewan buas. Al-hayawanat al-muftarisah, hewan-hewan buas. Ya. Apa diantara sifat yang dimiliki oleh hewan buas? Permusuhan. Ya, permusuhan. Tak pernah tiba-tiba buaya ketika ketemu dengan buaya, buaya darat ketemu dengan buaya sungai, tiba-tiba mereka berteman gitu, sama-sama buaya. Ya, maksudnya manusia ketemu dengan buaya, tidak ada kata singa. Pada asalnya dia tidak berteman dengan kelinci, ya. Atau harimau ketemu dengan serigala. Ini kan hewan, diantara sifat daripada hewan, permusuhan. Ya, permusuhan. Maka kata sab'iyah itu asal katanya daripada as-siba', hewan, sifat-sifat ya, kebinatangan, sifat-sifat kebinatangan. Di antaranya adalah permusuhan. Kemudian yang kedua apa? Marah. Ya, marah ini kan di antara sifat daripada binatang, cepat tersulut amarahnya. Ya, cepat tersulut amarahnya, lagi lagi makan bisa marah. Padahal cuma lewat mungkin kucing yang lain,
di sampingnya yang sedang menyantap apa? Tulang atau daging, tiba-tiba langsung pak. Seolah-olah pengen temannya yang lewat itu seolah-olah pengen ngajak berantem, padahal kan cuma lewat aja. Inilah dia, permusuhan, amarah, kemudian pertumpahan darah, ya pertumpahan darah, kemudian menindas yang lemah, yang tidak mampu melawannya, maka ini diantara sifat negatifnya hewan. Maka manusia yang memiliki sifat-sifat demikian berarti dia telah menyerupai sifat negatifnya binatang. Maka itulah yang disebut dengan dosa az-dzunub as-sab'iyah. Az-dzunub as-sab'iyah, yaitu sifat kebinatangan, halah al-bahaim. Sifat kebuasan, ya, sifat kebuasannya daripada binatang-binatang buas, permusuhan, amarah, pertumpahan darah, kemudian menindas kaum yang lemah, yang tidak mampu. Dan kita melihat sifat binatang buas, yaitu yang kuat dialah yang berkuasa. Ini kan juga menjadi prinsip manusia, yang kuat dia yang berkuasa, yang mayoritas dia yang berkuasa. Ini termaksud daripada sifat binatang buas, ya. Lihatlah mereka kalau pengen menguasai suatu wilayah, apakah mereka datang dalam keadaan individual? Tidak, mereka datang bergerombongan untuk menguasai suatu kekuasaan suatu wilayah. Maka inilah diantara sifat-sifat binatang buas. Maka kalau manusia memiliki sifat demikian, maka sifat tersebut akan mengantarkan mereka ke dalam dosa yang berjenis as-sab'iyah, az-dzunub as-sab'iyah atau sab'iyah. Kemudian yang selanjutnya, dosa yang keempat adalah bahimiyah, yaitu dosa yang dinisbatkan kepada bahimah atau bahaim, yang artinya adalah keumuman binatang. Ya, sifat binatang. Apa itu? Tamak. Ya, padahal dia udah kenyang, tapi dia pengen terus untuk makan. Ya. Kemudian keinginan kuat untuk memenuhi syahwat daripada perutnya dan juga syahwat kemaluannya. Kalau sudah bergejolak syahwatnya yang bersifat kemaluan, maka dia tidak mengenal tempat, dia tidak mengenal waktu, mau itu tempat ramai dan seterusnya, tempat yang tersembunyi, tertutup, dia akan mengikuti apa yang menjadi hawa nafsunya. Maka inilah manusia, jika dia menyerupai sifat-sifat tersebut, disebut dengan dosa-dosa bahimiyah, dosa-dosa bahimiyah, yaitu dosa-dosa yang dinisbatkan kepada atau yang diserupai dengan dosa sifat negatif yang dimiliki oleh binatang bahimiyah. Kalau tadi binatang buas, adapun ini keumuman binatang, bahimah min bahimatil an'am atau bahaim, yaitu sifat keumuman daripada binatang. Tamak, kemudian keinginan kuat untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluan sehingga melahirkan perzinaan. Dia tidak pandai, namanya binatang, tidak kuat untuk bisa menundukkan yang namanya hawa nafsunya. Maka manusia yang tidak pandai untuk menundukkan hawa nafsunya, maka dia telah memiliki sifat-sifat negatif, yaitu dosa-dosa bahimiyah. Kemudian mencuri. Ya, kita lihat binatang, kalau udah lapar, walaupun itu makanan yang sedang disantap oleh pemiliknya, ya binatang yang lainnya, dia berupaya untuk mengambil. Ya, contoh seperti serigala yang sedang menyantap hewan buruannya, tiba-tiba singa datang, harimau datang, apa yang dilakukan? Direbutlah makanan yang sedang disantap oleh hewan yang lainnya, dan seterusnya. Atau ular yang sedang menyantap, kemudian tiba-tiba datanglah serigala, datang hewan yang lainnya, maka dia akan mengambil, mencuri makanan hewan yang lain yang sedang disantap oleh hewan tersebut. Kemudian akan mengarahkan orang yang memiliki sifat bahimiyah ini memakan harta anak yatim. Kemudian dia memiliki sifat yang kikir. Kita lihat binatang kalau sudah menyantap santapan hewan buruannya, dia tidak akan mau berbagi. Kemudian pelit, pengecut, memiliki sifat keluh kesah, gelisah dan sebagainya. Maka inilah dia 4 jenis dosa.
yaitu malakiyah, syaitoniyah, sab'iyah, dan bahimiyah. Malakiyah yaitu yang dinisbatkan kepada kekuasaan atau kekerajaan, kemudian syaitoniyah yang dinisbatkan kepada syaiton, kemudian sab'iyah yang dinisbatkan kepada hewan buas, kemudian bahimiyah yang dinisbatkan kepada keumuman sifat binatang. Selanjutnya, poin yang terakhir dari bab yang ketiga ini yaitu adalah pembagian secara umum jenis dosa, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Kalau tadi kelompok-kelompok dosa yang dinisbatkan kepada masing-masing sebabnya, maka sekarang ini adalah keumuman daripada pembagian jenis dosa, yaitu terbagi menjadi dua, dosa besar yang dikenal dengan penyebutan al-kabair dan dosa kecil yang dikenal dengan penyebutan as-shaghair. Jadi dosa besar penyebutannya kabair, kabairud dzunub. Kalau dosa kecil penyebutannya shaghair. Al-Quran, as-sunnah, serta ijma' daripada sahabat, tabi'in, dan para a'immah sesudahnya telah menunjukkan bahwasanya dosa terbagi menjadi dua jenis, dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 31. Surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar. Karena kita mungkin bisa jadi punya kemampuan untuk menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, tapi tidak memiliki kemampuan atau lemah di dalam menjauhkan diri daripada dosa-dosa kecil. Dan itu tentu keumuman daripada tabiat manusia. Kullu bani Adam khata'. Namun sekalipun itu adalah merupakan dosa kecil, tetaplah dia sekecil-kecilnya dosa akan mendapatkan balasan. Mendapatkan hukuman dari Allah, baik itu hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Maka janganlah pernah kita meremehkan dosa kecil. Apalagi kalau yang dilakukan secara kontinu, yang dilakukan secara berkelanjutan, yang dilakukan secara terus-terusan. Karena kaidahnya disebutkan oleh para ulama, setiap shaghair, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil tidaklah dikatakan lagi menjadi dosa kecil ma'al israr jika dilakukan secara berkelanjutan. Ya, alaysat shaghair ma'al israr, tidaklah dikatakan lagi sebagai dosa kecil kalau dilakukan secara israr, secara istimrar, secara berkelanjutan. Kalau dilakukan terus-menerus dosa kecil, maka yang kecil ini bisa masuk ke dalam golongan dosa-dosa besar. Jika kalian menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang untuk mengerjakannya, maka kami akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kalian, dan kami pun juga akan memasukkan kalian ke tempat yang penuh kemuliaan. Mudkhalan karima. Mudkhalan karima, tempat yang penuh kemuliaan, yang dimaksud di sini adalah surga. Maka siapa yang menjauhkan dirinya daripada dosa besar, dosa-dosanya yang dilakukan dari dosa kecil akan diampuni, dan dia akan dimasukkan oleh Allah di dalam tempat yang penuh kemuliaan, mudkhalan karima, yaitu adalah surga. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan di dalam Quran surat An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish illa lamam, yaitu mereka yang menjauhkan dosa-dosa besar dan juga perbuatan keji. Al-fawahish yaitu adalah perbuatan keji, kecuali al-lamam. Al-lamam artinya adalah kesalahan kecil. Al-lamam. Manusia sulit baginya untuk bisa terlepas daripada dosa-dosa kecil, baik itu dari penglihatannya,
kemudian dari pendengarannya, dari lisannya, dari tangannya, dan seterusnya. Begitupun juga dari apa yang terbesit di dalam hati. Karena dosa itu bisa yang dilakukan secara zahir melewati anggota tubuhnya ataupun yang dilakukan secara batin, yaitu yang dilakukan oleh hati. Di dalam as-sahih, yaitu Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams." Salat yang 5 waktu. Itu salat fardu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Jumat ke Jumat selanjutnya. Ini hari Jumat, kita di hari Jumat tadi sampai ke hari Jumat selanjutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan insyaallah sesaat lagi kita akan bertemu dengan bulan penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan, sampai datang Ramadan selanjutnya. Mukaffiratul lima bainahunna idza ujtinibatil kabair. Semua ibadah yang kita laksanakan ini, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dari satu salat ke salat selanjutnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ini adalah merupakan waktu-waktu yang di dalamnya terdapat penghapusan dosa. Luar biasa, Pak. Ini waktu-waktunya saja, ini bisa menjadi momentumnya, ini bisa menjadi penghapusan dosa. Makanya di hari-hari ini atau di ibadah-ibadah ini, salat, ya, kemudian Jumat, Ramadan, ini betul-betul ditekankan oleh para ulama untuk memaksimalkan kita di hari-hari tersebut, di momentum itu dengan pelaksanaan sebaik mungkin, salatnya sebaik mungkin, kemudian Jumatnya dia laksanakan dengan sebaik mungkin. Makanya di antara sunnahnya adalah tabkir, datang lebih awal, lebih pagi di hari Jumat untuk bisa menghidupkan dan melewati hari Jumatnya dengan beragam macam rangkaian ibadah, sholawat, zikir, doa, surat Al-Kahfi yang dibaca, kemudian memperbanyak salat sunnah sampai naiknya khatib di atas mimbar. Kemudian di waktu setelah asar sampai tadi menjelang waktu salat maghrib, ada waktu yang terbaik untuk berdoa. Kalau kita gunakan hari-hari ini, waktu-waktu ini, ya waktu salat 5 waktu, waktu salat hari Jumat, kemudian waktu Ramadan, kita gunakan sebaik mungkin, ini akan menjadi penghapusan dosa. Makanya di dalam keutamaan daripada Ramadan akan menjadi penghapusan dosa, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam, kemudian siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan ketaatan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala dengan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan Ramadan adalah sebagai penghapusan, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang pernah kita laksanakan. Maka di waktu-waktu ini, itu di waktu salat, di hari Jumat, di momentum kita berada di bulan Ramadan, berupayalah kita memaksimalkan diri ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dan menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita semuanya. Siapa yang hafal hadisnya yang tadi, Pak? Man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang tiap tahun udah dengar hadis ini. Fadhal, yang hafal. Apalagi kalau rajin untuk mencatat kultum tarawih dari SD. Hadis ini sudah dari kecil kita dengarkan. Puluhan tahun kita sudah berpuasa Ramadan, dan puluhan tahun juga kita sudah berkali-kali mendengarkan hadis ini dibacakan oleh para mubalik, para dai, para ustadz kita. Silahkan yang hafal hadis ini. Atau satu potongan hadisnya aja dari awal, yang di awal aja. Ayo, ahlul hadis, masya Allah, teman ahlul hadis.
Penuntut ilmu harus menghafalkan hadis. Yang soma aja, yang soma. Man soma. Fadhal. Ayo. Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fadhal ya Aba Umar. Fadhal. Ayo. Ini sudah berpuluh kali kita mendengarkannya. Mungkin ratusan kali di setiap tahun Ramadan kita mendengarkan hadis ini. Mungkin dari awal sampai akhir Ramadan kita akan mendengarkan setiap kultum Ramadan. Kita akan dibacakan hadis ini. Karena hadis ini menerangkan tentang keutamaan dan kemuliaan fadilah daripada bulan Ramadan. Mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang lampau. Dihafalkan. Fadal. Masya Allah. Fadal ya Syekh. Iya, coba diperbaiki dulu Pak duduknya. Ini hadis yang akan kita bacakan. Iya. Diperbaiki hadis duduknya karena para ulama ketika ingin membacakan hadis, mereka duduk dalam keadaan baik, kemudian orang-orang yang mendengarkan pun juga mendengarkan dalam keadaan baik. Fadhal ya Syekh. Imanan. Ma ghufira lahu. Masya Allah. Cukup Pak. Ya satu hadis ini saja. Fadhal ya Syekh. Iya. Antum mau yang mana Pak? Makanan apa parfum ya? Fadhal. Silahkan Pak. Maju Pak. Afwan. Ana merintah orang tua ya. Fadhal Pak. Tinggal dipilih Pak. Silahkan. Yang mana mau dipilih Pak? Yang mana? Fadhal Pak. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mudah-mudahan nikmat makanannya Pak ya. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kita tutup pembahasan ini karena ini sudah berada di penghujung waktu. Maratibul a'mal al-mukaffirah lidz-dzunub kattali. Dari apa yang akan menjadi penjelasan daripada akhir bab ini, kita mendapatkan penjelasan secara singkat bahwasanya tingkatan amal pun juga bertingkat-tingkat untuk menghapuskan dosa. Ada 4 tingkatan. Ya, ada 4 tingkatan. Tingkatan amal penghapus dosa ada 4. Ada 4. Agar bisa terhapus dosa besar dan dosa kecilnya. Yang pertama adalah taubat nasuha. Tubu ilallah ya, taubatan nasuha. Dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, yaitu dihapuskannya seluruh dosa, terlebih dosa-dosa besar, yaitu dengan taubat, dosa syirik, ya, kemudian dosa riya, ya, dosa sihir, dosa-dosa yang lainnya daripada dosa-dosa besar tersebut, maka tidak bisa mendapatkan ampunan kecuali dengan taubat. At-taib minadz bi kamanadzan balah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat, maka seolah-olah dia tidak memiliki dosa. Betul-betul dihapus oleh Allah tabaraka wa taala dengan taubat. Maka sebaik-baiknya atau seagung-agung dan sebesar-besarnya penghapusan dosa yaitu adalah dengan taubat. Dan taubat bukan hanya ketika sehabis kita melakukan dosa, dan ini hendaknya kita laksanakan di setiap hari, dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa sebanyak 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Dosa apa yang dilakukan oleh Nabi sehingga beliau berharap untuk bisa diterima taubatnya? Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Belum beliau melaksanakannya, yang akan datang sudah mendapatkan jaminan dosanya diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Dan tentu ini menjadi teladan yang baik yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Maka bertobatlah kita di setiap harinya. Apalagi kalau memang merasa pernah melakukan dosa besar. Taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, tingkatan amal soleh yang kedua
Yang bisa menjadi penghapusan dosa adalah al-faraid, yaitu dengan melakukan amalan-amalan wajib, dengan melakukan amalan-amalan wajib seperti puasa tadi, puasa Ramadan yang kita terangkan bisa mendapatkan ampunan, salat yang kita laksanakan bisa mendapatkan ampunan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah haji dan juga umroh, karena umroh yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin ini dikatakan oleh jumhur ulama hukumnya adalah wajib. Maka amalan yang wajib ini sifatnya juga adalah diantara hikmahnya dapat menghapus dosa. Umrah ilal umrah, umrah ke satu umrah ini juga menjadi penghapusan dosa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya tingkatan yang ketiga. Maka poin yang kedua tadi ini menjadi perhatian bagi kita. Kita ketika poin yang pertama dan kedua, ketika bertobat betullah sebetul-betulnya kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu yang disebut dengan taubat nasuha. Begitupun dengan faraid, melaksanakan yang bersifat fardu, maka laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, ahsanu amala, dengan sebaik-baik pelaksanaan amal. Kemudian yang ketiga yaitu adalah al-a'mal as-salihah al-mutanawwi'ah, yaitu dengan melaksanakan amal-amal soleh yang selain bersifat fardu, seperti menjaga wudu. Karena wudu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Utsman radhiyallahu taala anhu, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan dia memperindah, memperbagus tata cara wudunya. Nah, inilah dia kita mendapatkan penjelasan dia berwudu. Wudu ini kan bersifat sunnah, kecuali wajib bagi yang akan melaksanakan sholat. Tetapi kita dianjurkan untuk menjaga wudu kita, agar menjaga diri kita senantiasa bersuci kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hendaknya kita walaupun yang bersifat sunnah wudu, artinya wudu tersebut hanya sekadar menjaga kesucian, tidak untuk dilaksanakan sholat setelahnya, maka teruslah memperindah, memperbaiki wudunya. Kharajat khotoyahu min jasadihi, maka keutamaan wudu tersebut yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin akan menjadikan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota tubuhnya tersebut menjadi berguguran, menjadi keluar dari tubuhnya, alias mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan sunnah yang lainnya atau amalan-amalan soleh yang lainnya yang akan kita bahas, insya Allah akan kita lanjutkan penyebutannya setelah dikumandangkannya adzan salat Isya. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina. Selanjutnya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Amal soleh yang hendaknya kita memperbanyak melaksanakannya atau merutinkan mengerjakannya adalah as-sadaqah, yaitu bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapus kesalahan. Kama yudfi'ul ma'an nar, seperti air yang memadamkan api. Kemudian yang selanjutnya, ibadah yang dianjurkan untuk kita memperbanyak melaksanakannya adalah zikrullah. Memperbanyak berzikir. Jangan sampai kita menjadi hamba yang lalai, melewati satu keadaan, satu waktu, tapi tidak ada zikrullah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35, di penghujung ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki ataupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'addallahu lahum maghfiratan, maka Allah akan menyiapkan untuknya ampunan, wa ajran 'azima, dan juga balasan yang sangat besar lagi agung. Maka perbanyaklah zikrullah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya dari amal soleh yang kita kerjakan, maka semuanya bersifat penghapusan dosa, memiliki keutamaan bisa menghapuskan dosa, sebagaimana keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha,
ikutilah keburukan dengan kebaikan selanjutnya, karena kebaikan tersebut akan menjadi penghapusan dosa, penghapusan keburukan. Dan juga di dalam firman Allah Tabaraka wa taala yang secara umum Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Hud, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Maka perbanyaklah kita melaksanakan amal kebaikan agar dosa-dosa dan kesalahan kita pun banyak mendapatkan ampunan dan penghapusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang keempat daripada tingkatan amal yang dapat menghapuskan dosa yaitu adalah al-afwu wal maghfirah. Meminta agar dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Al-afu wal maghfirah. Al-afu ini yang sering kita baca di dalam zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Begitupun juga ini salah satu doa yang dianjurkan yang untuk kita baca di malam yang kemungkinan terjadinya malam Al-Qadar. Sebagaimana riwayat yang sabit yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang kita baca di malam yang kemungkinan terjadi malam Al-Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Afu yaitu adalah maaf, meminta maaf. Makanya kita di antara bahasa yang sering kita ucapkan adalah afwan. Afwan. Jadi permintaan afwan ini bukan hanya dari orang yang berhutang kemudian belum bisa bayar hutang. Afwan akhi. Ya subhanallah. Nah, bukan hanya dari manusia kepada manusia, tapi afwan ini juga dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta afwan di dalam zikir pagi dan petang yang kita baca tadi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu di dalam zikir pagi dan petang. Begitupun juga doa yang kita baca di akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni wal maghfirah. Dan juga mintalah ampunan. Bedakan antara ampunan dengan taubat. Dan kita disuruh meminta taubat, melaksanakan taubat dan juga maghfirah. Ya, istighfar itu adalah tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa selain daripada dosa besar. Adapun untuk dosa besar itu sendiri kita mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa taala dengan melaksanakan taubatan nasuha. Dengan melaksanakan taubatan nasuha. Maka inilah dia 4 tingkatan daripada amal soleh yang dapat menghapus dosa. Yang pertama taubat nasuha, yang kedua memperbagus melaksanakan ibadah faraidnya, ibadah fardunya, kemudian yang ketiga memperbanyak melaksanakan apapun amal soleh yang selain bersifat wajib, kemudian yang keempat yaitu adalah dengan meminta afwu dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dari ibu-ibu sebagai pertanyaan penutup sebelum kita selesaikan kajiannya, siapa yang bisa menyebutkan 4 tingkatan amal yang itu bisa menghapuskan dosa? Yang terakhir yang sudah kita bahas ada 4. Silahkan dari ibu-ibu. Ini karena warnanya pink ya. Maka hadiahnya untuk para ibu-ibu, khusus untuk ibu-ibu. Pak Sami yang mewakilkan. Silakan ibu-ibu. Hitungan ketiga nggak ada berarti diwakilkan sama suaminya. Silakan ibu. Ada 4 tingkatan amal yang dapat menghapuskan dosa. Iya, kerja kelompok jangan. Karena hadiahnya cuma 1. Baik, silakan ibu. Iya, selanjutnya al-faraid, yaitu mengerjakan yang fardu. Kemudian yang ketiga al-a'mal as-shalihah, amalan-amalan soleh. Kemudian yang keempat meminta afu dan maghfirah, meminta dimaafkan dan meminta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara doanya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i dan seterusnya. Ini juga diantaranya adalah meminta dimaafkan kesalahan yang dilakukan daripada anggota tubuh. Baik, insyaallah nanti ibu yang telah menjawab diserahkan hadiahnya oleh panitia. Barakallahu fiik. Demikian jemaah sekalian,
kita nampaknya tidak membuka sesi tanya jawab karena waktu kita sudah habis. Jazakumullah khairan. Persiapkan diri kita sebaik mungkin, bersihkan hati kita sebersih mungkin karena kita akan bertemu dengan bulan yang penuh kebaikan, bulan penuh ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita berdoa dengan doa yang telah diperbanyak oleh para salafus saleh untuk dibaca agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.